Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar lagi sejarah untuk kurikulum baru ya, di kurikulum Merdeka, yaitu untuk SMA dan SMK kelas 11. Untuk bab pertama, kita akan bahas dengan judul bab 1 ya, kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Yang pertama dulu, yaitu keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Kemudian masih di bab 1 bagian B, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisasi dan dampak penjajahan di negara koloni. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya kalian tidak terlalu banyak berat materinya, untuk topik kali ini Bapak akan membahas satu topik saja dulu ya, yaitu keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Mari kita lanjutkan. Nah, bukunya ini buku baru ya. Nah, ini buku baru. Ini Bapak perlihatkan. Nah, oh kebalik ya. Ini sejarah buku baru, ini cetakan tahun 2021. Oke. Kita lanjutkan. Bab 1 yaitu tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Materinya meliputi 3 bagian, yaitu keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Regional artinya wilayah ya. Wilayah yang di satu wilayah tertentu yang disebutnya regional. Kalau global yaitu situasi yang mendunia, jadi global itu menyeluruh. Jadi sejarah itu harus berkaitan dari antara situasi yang regional dari satu wilayah kejadiannya dengan global. Jadi biasanya sejarah itu meluas dari satu hal kecil menjadi hal yang luas, sehingga dikatakan dari regional menuju ke global. Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Yang pertama yaitu jalur rempah. Rempah itu apa? Rempah-rempah itu adalah bahan-bahan yang dicari oleh bangsa-bangsa Eropa ya, apa bangsa Portugis, terus Spanyol, Inggris, Belanda ya, dan Jepang. Jadi ada 5 negara yang datang ke Indonesia, atau dulu sebelum ada bangsa Indonesia disebutnya Hindia Belanda, yaitu ada bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Itu yang terutama ya. Kalau Jepang itu masuknya ke jajahan sudah Perang Dunia Kedua. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kalian mungkin mengetahui apa itu macam-macam rempah-rempah di Indonesia. Banyak ya, makanya orang-orang Belanda zaman dulu semuanya, atau orang-orang Eropa dulu semuanya yang datang ke Indonesia itu dengan moto 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu artinya rempah-rempah ya. Sebab apa dikatakan gold? Sebab harga rempah-rempah di wilayah Eropa itu mahal, disamakan dengan harga emas. Kemudian itu glory, itu kejayaan. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu yang paling banyak wilayah jajahannya itu dikatakan negara yang hebat, yang jaya, glory. Kemudian gospel artinya penyebaran agama Kristen ya, atau agama Protestan dan Kristen. Nah, intinya itulah. Makanya disingkat jadi 3G, itu semboyan yang orang-orang Eropa datang ke wilayah Hindia Belanda atau sekarang disebutnya Indonesia. Nah, apa itu jalur rempah? Nah, di buku ini dikatakan jalur rempah itu adalah rute perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan antar suku bangsa dan bangsa lain dengan membawa rempah sebagai nilai persahabatan maupun sebagai nilai komoditi dagang. Nah, jalur ini pula yang menghubungkan antara belahan dunia barat dengan dunia timur. Jadi mereka rempah-rempah itu dijadikan komoditis utama ya, barang-barang yang pokok. Nah, mengapa orang-orang Eropa datang ke Indonesia atau ke Hindia Belanda? Sebab pada zaman dahulu yaitu pusatnya adalah Konstantinopel ya. Sebelum Konstantinopel itu runtuh ke Turki Utsmani, dulunya kan itu dimiliki oleh Romawi. Nah, setelah jatuh ke tangan Turki Utsmani,
harga rempah-rempah itu jadi mahal, sehingga orang-orang Eropa mencari sendiri ke wilayah Asia, utamanya ke Indonesia atau Hindia Belanda. Oke, kita lanjutkan ke topik utama. Pertama, jalur rempah, kemudian interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Jalur rempah artinya jalan, ya, jalannya rempah-rempah itu dari wilayah asalnya ke wilayah tujuan penyebarannya. Kemudian interkoneksi, apa interkoneksi? Interkoneksi itu artinya hubungan, ya, hubungan yang saling terhubung antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, gitu. Dari rempah-rempah dari asal kemudian dibawa ke Eropa, itu contohnya interkoneksi. Jadi semua negara membutuhkan rempah-rempah. Dan keberadaan bangsa asing di Nusantara, seperti tadi sudah dikatakan bahwa bangsa-bangsa asing itu kebanyakan bangsa-bangsa Eropa yang mencari rempah-rempah sendiri ke wilayah Hindia Belanda, terutama ke Indonesia. Nah, sejarah mencatat bahwa manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, ya, sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melihat ruang dan waktu itu adalah salah satu didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara itu ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy alias Claudius Ptolemeus. Siapa dia? Dia itu adalah ahli perbintangan, ahli geografi, ahli ekonomi, dan matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, atau tepatnya di kota Alexandria, yaitu sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Nah, Ptolemeus itu menulis sebuah buku yang berjudul Guide to Geography, yaitu sebuah kota kuno yang ditulis pada abad ke-1. Tercantum di dalamnya itu nama sebuah kota yang bernama Barus. Ya, Barus itu menjadi ibu kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komoditas aromatik rempah kapur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia seperti di Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani, Romawi. Nah, hubungan pelayaran itu antara Nusantara dengan Timur Tengah, juga India dan Cina, itu sudah terjalin sejak abad kedua. Dari mana? Itu tercatat di dalam berita Cina, ya, tahun 131. Dikisahkan bahwa utusan Raja Bian dari kerajaan Jawa pernah berkunjung ke Cina. Hal ini berarti kerajaan Jawa pada awal abad kedua itu, awal kedua Masehi, itu telah melakukan pelayaran antara negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Apa jalur maritim? Yaitu jalur pelayaran laut, disebutnya maritim. Jadi jalur laut ya disebutnya jalur maritim. Nah, Nusantara itu tidak hanya menjadi daerah atau destinasi, tapi juga menjadi sumber rempah-rempah, ya, dan menjadi tempat persinggahan jalur maritim internasional. Destinasi itu artinya tujuan. Seperti yang dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad ke-5. Ia berlayar menuju India melewati perairan Sumatera Timur yang bernama Ibnu Battuta. Dia itu seorang penjelajah intelektual muslim asal Maroko yang pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada abad ke-13. Sebelum bertolak menuju ke Cina, Ibnu Battuta itu pernah berkelana, ya, ke berbagai wilayah maksudnya, ya. Nah, seorang pelana asal Portugis atau yang bernama Tom Pires juga pernah mengisahkan perjalanan mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 sampai 1515. Ia menulis pengalaman dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental Quote Ruta do Maroko at Austin, atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya ikhtisar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Jadi zaman dulu itu bukan penjajahan, tapi jalur interaksi perdagangan rempah-rempah, gitu maksudnya. Kemudian ada pelayaran internasional, yaitu lintas benua telah berlangsung dan berkembang sangat lama. Rempah-rempah dibawa oleh nenek moyang kita yang melintasi batas wilayah nasional, ya, regional, bahkan global di Asia Tenggara misalnya, ya, terus hingga ke wilayah Champa dan Kamboja, itu di wilayah Asia Tenggara. Nah, itu untuk materi yang pertama. Nah, dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut, maka kita bisa melihat bagaimana beragamnya gambaran masyarakat Indonesia pada masa lalu.
Itu kita harus bercermin dari situasi tersebut ya. Nah, bagi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memahami bahwa pada masa lalu itu Indonesia itu kayak rempah-rempah, disebut juga sebagai melting pot ya, di mana banyak terdapat suku, agama, ideologi ya, yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah. Aktivitas pertamanya apa? Nah, tugas bagi kalian lihat di sini, mengenal rempah-rempah asli Indonesia. Tahukah kalian bahwa wilayah mana saja yang memiliki rempah-rempah asli Indonesia? Nah, kalian tuliskan di situ. Misalkan cari di internet Aceh, dari Aceh apa? Jahe itu dari mana? Terus jeruk pipis itu dari mana? Ya, tulis di situ di petunjuk kerjanya. Ya, presentasikan nanti ya. Ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ nama rempahnya misalkan jahe, fungsinya apa? Asalnya dari mana? Cari aja di internet ya. Supaya kalian bisa mencari sendiri, bukan artinya bapak ngasih tahu semuanya. Jadi kalian harus berkreasi sendiri, mencari sumber sendiri dengan cara googling ya. Nanti kalian bisa mencari sumber-sumber yang lebih relevan, contohnya jahe, ketumbar, pala ya, terus jeruk, macam-macam rempah-rempah banyak, ada cengkeh dan lain sebagainya. Silakan kalian kerjakan di aktivitas yang pertama ini. Nanti untuk yang selanjutnya materi tentang penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelajaran dunia nanti dibahas di sesi selanjutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian belum puas, nanti bisa di kolom tanya jawab. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.